Apple, Google, Amazon. Mereka adalah sang titan, sang penguasa industri. Kerap kali kita nggak bisa menghindar dari mereka. Kita manfaatkan mesin pencarinya, kita gunakan gadgetnya, kita belanja di tokonya. Mereka tanpa kita sadari telah jadi bagian dari hidup kita. Apakah mereka akan berhenti di situ? Tentu aja enggak. Mereka akan terus bergerak masuk lebih dalam lagi ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga akhirnya mampu masuk ke dalam dompet kita dan menguras semua isinya. Sebagian orang lihat itu seperti perilaku iblis yang serakah. Terlepas dari perdebatan good or evil, saya melihat kejeniusan di strategi dan eksekusi mereka. Kejeniusan yang membuat apa yang dilakukan banyak perusahaan besar saat ini jadi kelihatan sangat terbelakang. Khususnya dalam menyusun strategi, mendorong pertumbuhan, dan menaklukkan pasar. Maka jelas kita harus belajar dari mereka kalau kita mau selamat. Kalau kita nggak mau, pasar kita habis dimakan oleh mereka. Dalam video ini, kita akan mulai dengan membahas gurita ekspansi lintas industri dari Apple, Google, dan Amazon. Kemudian menukik mengurai strategi produk mereka untuk masuk lebih dalam menguasai isi dompet kita. Di akhir video, saya akan mengajukan satu pertanyaan penting yang semoga bisa menggerakkan Anda untuk mulai berselancar layaknya para raksasa teknologi itu. Gak diragukan lagi, Apple adalah raksasa produk perangkat keras. iMac, MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, dan produk Apple lainnya sangat populer saat ini. Menariknya, beberapa tahun terakhir Apple memperluas portfolio bisnisnya dengan mengembangkan layanan online untuk pelanggannya, yang mencakup hiburan, berita, musik, kesehatan, cloud, pembayaran, dan lain sebagainya. Sebagai upaya Apple untuk terus mendorong pertumbuhan usaha. Apple sedang bertransisi dari hardware menuju software, bergerak menjadi perusahaan gaya hidup yang berbasis teknologi bergerak. Lalu bicara tentang Google, kita tahu ya bahwa Google adalah perusahaan yang menghadirkan mesin pencari untuk internet. Kita juga tahu Google memiliki YouTube, Gmail, Chrome, Android, Google Docs, Sheets, Slides, Sites, dan lebih dari 250 aplikasi lainnya. Namun, kini Google telah berkembang menjadi lebih dari sekedar perusahaan penyedia perangkat lunak. Google merilis sejumlah produk fisik yang cukup populer seperti Pixel Phones dan juga Chromebooks. Dan akhir-akhir ini Google bahkan masuk ke dalam permainan e-commerce dengan meluncurkan Google for Retail untuk mendongkrak pendapatan dari Google Shopping Ads. Sementara Amazon adalah online marketplace terbesar di dunia saat ini. Namun jelas Amazon nggak berhenti di situ. Amazon merilis produknya sendiri seperti Kindle, Amazon Echo, Fire TV, dan masih banyak lagi. Amazon juga doyan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang potensial seperti Zappos.com dan retail chain Whole Foods untuk masuk ke bisnis retail fisik. Amazon juga mengembangkan usahanya dengan meluncurkan layanan cloud yang sangat sukses yaitu Amazon Web Services. Dan saat ini Amazon sedang meningkatkan kualitas dan penetrasi layanan streamingnya dengan mengakuisisi MGM, studio film legendaris, rumah dari franchise James Bond. Dalam 10 tahun terakhir, bisnis Apple, Google, dan Amazon telah berkembang pesat keluar dari industri dan kategori produk awal mereka. Nah, menariknya, walaupun arah gerak bisnis mereka itu berbeda-beda, kini terlihat sebuah pola di mana mereka bergerak berkumpul ke satu industri, yaitu industri keuangan. Apa sih yang membuat perusahaan teknologi besar seperti mereka itu tertarik masuk ke industri keuangan? Nah, setidaknya ada 4 alasannya. Yang pertama, nilai uang yang berputar dan siap dimainkan di industri finansial itu sangat besar, yaitu 28 triliun US dollar atau sekitar 390 ribu triliun rupiah. Jelas ya, itu bakal bikin perusahaan manapun bakalan ngiler. Yang kedua, teknologi API memudahkan siapapun untuk menyematkan layanan perbankan ke dalam produk digital mereka. Hanya dalam satu gerakan, perusahaan bisa mendapatkan sumber pemasukan baru dari layanan keuangan di produk mereka. Yang ketiga, raksasa teknologi memiliki sejumlah besar data pengguna konsumen yang dapat dianalisis untuk membuat layanan keuangan jadi lebih personal. Itulah letak keunggulan kompetitif yang memberikan mereka peluang keberhasilan yang besar. Dan keempat, kalau kita lihat dari sisi bank, jumlah pengguna aktif dari para raksasa teknologi ini sangat menarik. Hanya dalam satu jalinan kerjasama, bank tiba-tiba punya akses pada puluhan juta calon nasabah, termasuk mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan. Itulah yang membuat mereka dengan senang hati bekerjasama dengan para raksasa teknologi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Apple, Google, dan Amazon bermain di industri keuangan dan mulai merangsek masuk menguasai dompet kita. Apple terjun ke layanan keuangan dengan meluncurkan Apple Card.
Dan berkat kebijakan nggak ada biaya, cashback instan, dan suku bunga yang fleksibel, Apple mampu mengumpulkan 6,4 juta nasabah hanya dalam 1 tahun sejak Apple Card diluncurkan pada akhir 2019. Menyusul keberhasilan tersebut, Apple meluncurkan Apple Family Card sebagai upaya memanfaatkan tren perbankan remaja dan anak yang tengah berkembang. Hadirnya Apple Card di tengah jaringan perangkat aktif dan layanan Apple yang luas akan semakin mengunci pelanggan ke dalam ekosistem Apple. Dan sebagai upaya untuk lebih memperkuat strategi itu, Apple mengakuisisi teknologi perangkat lunak yang memungkinkan transaksi antar telepon, serta menjadikan iPhone sebagai terminal pembayaran seluler bebas kontak atau contactless. Perlombaan untuk menjadi super app keuangan pilihan itu semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Dan semakin banyak fintech menggabungkan perbankan, investasi, perencanaan pensiun, dan layanan keuangan lainnya dalam satu aplikasi. Google berniat untuk memenangkan perlombaan ini. Bermitra dengan 11 bank, Google meluncurkan Google Plex, versi termutakhir dari Google Pay yang menggabungkan layanan perbankan, transfer uang P2P, pembayaran, dan penganggaran keuangan pribadi dalam satu aplikasi. Sementara itu, Amazon sudah cukup lama menawarkan program pinjaman untuk menarik lebih banyak UKM ke marketplace-nya. Belakangan, Amazon bermitra dengan berbagai lembaga keuangan tradisional untuk meningkatkan skalabilitas layanan pinjaman tersebut, sekaligus menjadi upaya Amazon untuk mengurangi tingkat risikonya. Amazon juga mengembangkan teknologi contactless payment, pembayaran tanpa kontak, bernama Amazon One, yang sedang diuji di berbagai lokasi retail dari Whole Foods milik Amazon. Pada waktunya nanti, Amazon One akan ditawarkan kepada para merchant sebagai layanan yang berpotensi secara signifikan mengurangi penggunaan kartu kredit dan juga kartu debit. Pada saat ini, perusahaan teknologi besar memberikan layanan keuangan melalui jalur kemitraan dengan perbankan tradisional. Apple dan Google bermitra dengan bank untuk menyematkan perbankan ke dalam layanan mereka. Sementara Amazon mencari pemberi pinjaman institusional untuk memperluas penawaran pinjamannya. Kemitraan ini menghadirkan situasi win-win bagi para raksasa teknologi dan juga bank-bank tradisional karena membantu meningkatkan daya tarik dan retensi dari nasabah. Namun demikian, dengan munculnya tren pengelolaan keuangan yang semakin melekat pada aplikasi non-bank seperti media sosial, e-commerce, dan juga komunikasi, maka para raksasa teknologi memiliki insentif yang besar serta daya ungkit untuk menghadirkan layanan keuangan secara mandiri tanpa melibatkan bank. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali artikel yang mengulas rencana Amazon untuk membangun banknya sendiri. Nah, dalam perlombaan untuk menjadi super app pilihan yang memberikan layanan koneksi, belanja, dan perbankan dalam satu aplikasi, bank-bank tradisional sepertinya akan menghadapi ancaman tersingkir lebih jauh dari sistem keuangan. Para raksasa teknologi ini tidak berhenti berinovasi. Mereka tidak berpuas diri menjadi raja industri karena sadar bahwa industrinya semakin ramai dan bahkan bisa jadi ukurannya mulai menciut. Maka mereka terus mencari peluang-peluang baru, bahkan mengeksplorasi peluang di luar industri dan bisnis utama mereka. Hal itu kontras sekali dengan banyak perusahaan besar saat ini. Banyak perusahaan besar merasa nyaman jadi raja industri, bahkan ketika industrinya mulai diserang pemain-pemain baru yang lebih gesit dan mahir dalam teknologi. Alih-alih eksplorasi keluar dari zona nyaman, mereka justru lebih suka bermain di arena permainan yang mereka sudah kenal dengan baik, walaupun arenanya semakin lama semakin sempit. Para raksasa teknologi ini memiliki customer base yang bukan hanya banyak, tapi juga loyal. Karena selama bertahun-tahun, perusahaan raksasa teknologi ini berinvestasi pada hati para pelanggannya, pada kebiasaan-kebiasaan kita. Mereka memudahkan hidup kita, menyelesaikan masalah kita, membuat kita kelihatan keren. Mereka juga sangat memahami kita, menghadirkan solusi bahkan sebelum kita memintanya. Nah, sekarang coba lihat deh perusahaan Anda. Apa yang sudah perusahaan Anda lakukan untuk pelanggan selain menawarkan produk dan layanan Anda sesuai dengan SOP? Seberapa besar perusahaan Anda berinvestasi pada memudahkan hidup pelanggan Anda? Jika suatu saat nanti raksasa teknologi itu memutuskan untuk masuk ke industri Anda dan menggunakan kekuatan data serta teknologinya untuk menawarkan produk atau layanan yang jauh lebih superior kepada pelanggan Anda, apa yang akan menghentikan pelanggan Anda untuk tidak beralih ke mereka? Di awal, saya menyebutkan bahwa ada pertanyaan penting untuk Anda di akhir video ini. Nah, sebelum saya ajukan pertanyaannya, sadari kembali ya bahwa para raksasa teknologi ini memiliki strategi dan proses sistemik untuk mengeksplorasi berbagai peluang, untuk berinovasi tanpa hambatan, untuk melakukan ribuan eksperimentasi tiap tahunnya, dan untuk belajar dari setiap kegagalan yang mereka alami. Kemudian, mengambil langkah baru yang lebih jitu secara cepat. Dan mereka telah melakukannya sejak awal berdirinya 2-3 dekade lalu. Hasilnya, ya lihat aja pertumbuhan mereka yang gila-gilaan dalam 10 tahun belakangan ini. Maka pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda adalah,
Apa yang perusahaan Anda sudah lakukan dalam 10 tahun terakhir ini? Apa yang berbeda? Apa yang berubah? Apa produk baru yang keluar? Apa bisnis baru yang dirambah? Jika perusahaan Anda seperti kebanyakan perusahaan besar lainnya, jawabannya adalah nggak banyak yang berubah. Kalau ada pun, ya perubahannya sifatnya kosmetik lah, poles sana-sini. Menjual produk lama dengan kemasan baru. Ya ada sih, kita punya produk turunan atau modifikasi dan upgrade dari produk yang sebelumnya. Ya supaya kelihatan ngikutin zaman lah gitu ya. Walaupun sebenarnya secara fundamental sebenarnya nggak ada yang berbeda secara signifikan. Selain itu, cara kerja kita pun relatif sama. Model operasinya juga sama. Model bisnis sama aja. Maka menurut Anda, sampai berapa lama perusahaan Anda bisa bertahan di tengah gempuran disrupsi para raksasa teknologi yang merangsek masuk ke dalam industri Anda? Tenang, perusahaan kita akan baik-baik aja kok. Yakin? Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di langkah kedua, Anda sudah belajar bagaimana menulis ulang aturan main. Merumuskan strategi perang yang tidak konvensional yang membuat Anda bisa menjadi Daud yang mampu mengalahkan Goliat. Keren. Tapi tunggu dulu, perjuangan Anda jauh dari usai. Karena tetap saja Anda nggak punya jaminan akan bisa memenangkan persaingan itu. Nah, untuk memperbesar peluang keberhasilan Anda, maka Anda perlu lakukan langkah yang ketiga, yaitu ciptakan mahakarya Anda. Wow, seperti apa itu maksudnya dan gimana caranya? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Opportunities multiply as they are seized. Sun Tzu. Hari itu tanggal 27 Januari 2010, Steve Jobs berdiri di depan sebuah layar besar yang menampilkan gambar iPhone dan MacBook bersebelahan. Di antara kedua gambar itu ada sebuah celah. Steve kemudian menunjuk celah tersebut seraya berkata kepada hadirin yang memenuhi undangannya, "Adakah ruang untuk kategori ketiga di tengah kedua device tersebut? Sesuatu yang lebih intim dari laptop dan lebih canggih dari smartphone." Steve Jobs sedang meluncurkan iPad, sebuah komputer tablet yang dia yakini bisa mengisi celah itu dengan sangat baik. Namun, berbeda dari peluncuran iPhone yang disambut pasar dengan antusias, peluncuran iPad justru sebaliknya. Banyak pihak meragukan produk baru Apple tersebut. Bahkan sebagian berpikir, sang entrepreneur hebat dunia sedang mendekati kejatuhannya. Munculnya pesimisme seperti itu sangat beralasan, sebab belum pernah ada satu pihak pun yang berhasil memasarkan komputer tablet sejak upaya penciptaannya dilakukan pada tahun 1970-an. Termasuk Bill Gates yang pada tahun 2011 meluncurkan Microsoft Tablet PC dan ternyata gagal. Begitupun ketika pada tahun-tahun berikutnya Microsoft meluncurkan lagi berbagai versi tablet yang lebih canggih. Tetap saja semuanya gagal. Komputer tablet belum bisa menjadi produk mainstream yang digunakan masyarakat luas. Nah, sekarang tentu saja kondisinya sudah berubah ya. Pasar sudah bisa menerima bahkan menyukai iPad. Apple berhasil menciptakan tablet yang benar-benar mampu mengisi celah kosong pada kebutuhan pasar. Sejak 2010, Apple telah menjual 500 juta unit iPad di seluruh dunia. Apple sukses mendefinisikan iPad sebagai sebuah kategori produk baru dan menjadi standar mainstream yang langsung dicontek pemain-pemain lain. Apa yang dapat kita pelajari dari sukses iPad? Pertama, keberhasilan menemukan celah kosong di pasar tidak otomatis berarti Anda bisa jadi pemenang di celah itu. Microsoft dengan tablet PC-nya menjadi bukti. Kedua, konsumen atau pasar membutuhkan waktu untuk mengadopsi sebuah inovasi baru yang diperkenalkan, seberapapun bagusnya barang atau jasa tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Antara smartphone dengan laptop jelas ada celah yang bisa diisi dengan produk baru. Banyak perusahaan menyadarinya, disertai keyakinan bahwa jika mereka berhasil mengisi celah tersebut dengan baik, mereka akan mampu menguasai sebuah pasar baru. Sebuah pasar yang bebas dari persaingan dan leluasa untuk dieksploitasi. Kenyataannya, produk demi produk yang diciptakan untuk mengisi celah tersebut selalu gagal menguasai pasar baru. Pada video sebelumnya, kita belajar bahwa sebagai pemain baru yang punya banyak keterbatasan, Anda sulit menang ketika bersaing head-to-head melawan pesaing. Maka, Anda sebaiknya menggunakan strategi yang tidak konvensional. Anda perlu menjadi Daud yang cerdik,
yang mampu melihat celah kelemahan di dahi Goliat. Kemudian menggunakan kemahiran Anda menggunakan ketapel untuk meluncurkan 3 batu ke dahi Goliat dan membuat sang raksasa itu jatuh. Nah, sebagai seorang karyawan, bisa jadi Anda sudah melihat sebuah celah atau kesempatan untuk bisa menaikkan karir Anda. Bisa jadi Anda juga sudah berupaya untuk mengisi celah itu dengan sebaik-baiknya. Namun, seperti Microsoft WTC, bisa jadi upaya Anda juga gagal. Anda tetap tidak dilirik oleh manajemen. Begitupun dengan Anda sebagai seorang profesional. Mungkin saja Anda sudah sangat percaya diri dengan diferensiasi produk Anda di pasar. Anda yakin produk Anda bisa mengisi kebutuhan pasar yang belum bisa terpuaskan oleh produk para pemain lain. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Respon pasar dingin-dingin aja. Produk Anda nggak jadi best seller. Layaknya Daud, Anda sudah melihat kesempatan itu. Kemudian maju perang dengan aturan main Anda sendiri. Anda nggak kejebak dengan cara permainan yang biasa dimainkan pesaing Anda. Dan itu hebat. Namun, itu baru separuh dari strategi yang perlu Anda susun. Separuhnya lagi, Anda harus merumuskan cara menyerang celah itu dengan segenap kemampuan yang Anda miliki. Sampai Anda berhasil menguasai pasar sepenuhnya. Pastikan Anda benar-benar bisa mengeksploitasi celah kesempatan yang sudah ditemukan. Ketika Anda berhasil mengeksploitasinya, pasar akan merespon secara positif. Anda akan masuk ke dalam mainstream dan serapan pasar terhadap produk atau jasa Anda bisa semakin tinggi. Pada saat itulah pasar akan menjadikan aturan baru yang Anda buat sebagai norma baru. Ketika semua itu terjadi, Anda akan berada di atas angin dan bahkan bisa mendikte pasar. Supaya bisa mengeksploitasi celah kesempatan sampai berhasil memberlakukan aturan main yang baru tadi, Anda nggak bisa cuma mengandalkan produk, jasa, atau aksi yang sekedar baik. Anda harus membuat produk, jasa, atau aksi yang bisa membuat orang berkata, "Wow, remarkable!" Sebuah kejutan menyenangkan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kejutan itu harus seperti kejutan yang dibuat pasukan Al-Fatih ketika mereka menaikkan 70 kapal perang ke atas bukit. Harus seperti kemahiran Daud melontarkan batu dengan ketapelnya. Atau seperti kelihayan Muhammad Ali ketika memainkan emosi George Foreman. Artinya, Anda harus bisa menyuguhkan sebuah masterpiece. Sebuah mahakarya. Sebuah masterpiece akan membuat hati konsumen langsung terpaut karena mengandung nilai yang lebih tinggi. Pasar akan beralih dan Anda bisa menjadi satu-satunya pemain yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat itulah, di dalam pasar tercipta norma baru serta aturan main baru. Anda sudah berlari jauh ketika para pemain lain mulai menyadari adanya perubahan situasi pasar. Kesimpulannya, rewrite the rules sebagai langkah kedua telah membantu Anda menciptakan pertempuran yang menguntungkan. Tapi ingat, tanpa masterpiece sebagai senjata ampuhnya, langkah kedua akan menjadi sia-sia dan Anda tetap aja akan kalah. Maka, pada langkah ketiga, saya akan memandu Anda membuat sebuah mahakarya, sebuah masterpiece. Oxford Dictionary mendefinisikan masterpiece sebagai a work of outstanding artistry, skills, or workmanship. Sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui tingkat artistik dan kemahiran yang sangat tinggi. Dalam bahasa Indonesia, masterpiece diterjemahkan sebagai mahakarya. Terdiri dari dua kata, yaitu maha yang artinya sangat, amat, teramat, dan karya yang artinya hasil perbuatan, buatan atau ciptaan. Masterpiece seringkali dikaitkan dengan produk fisik seperti lukisan, patung, karya sastra, juga arsitektur bangunan. Produk teknologi seperti iMac, iPod, iPhone dari Apple itu juga bisa disebut sebagai masterpiece. Itu sebabnya produk-produk itu diabadikan di Indianapolis Museum of Art di Amerika sana. Namun demikian, sebuah masterpiece juga bisa berbentuk pelayanan, strategi perang, atau model bisnis bahkan. Dalam bidang pelayanan misalnya, apa yang dilakukan secara all out oleh Zappos untuk para pelanggannya adalah sebuah masterpiece. Sebagai strategi perang, apa yang dilakukan oleh pasukan Al-Fatih merupakan sebuah masterpiece. Apa yang dilakukan oleh Uber juga merupakan sebuah masterpiece dalam model bisnis. Jadi, masterpiece merupakan produk, layanan, atau aksi yang bisa membuat orang terbelalak dan terkagum-kagum karena nilainya yang sangat tinggi dan agung. Sebuah masterpiece akan terus berada di bawah spotlight, menjadi rebutan dan dijadikan benchmark serta standar kualitas tertinggi di bidangnya. Kalau Anda seorang karyawan, masterpiece itu bisa jadi berbentuk kemampuan melampaui target yang ditetapkan perusahaan secara konsisten.
Bisa juga berwujud keberhasilan mendapatkan klien besar yang strategis, atau keberhasilan membuat sistem produksi yang sangat efisien yang mampu mendongkrak produktivitas dengan kualitas yang lebih baik. Sebuah lompatan prestasi yang mengagumkan. Nah, itulah masterpiece Anda. Nilai tinggi yang dihasilkan oleh sebuah masterpiece akan melampaui nilai yang diberikan oleh kebanyakan orang. Nilai tinggi inilah yang akan mendongkrak kelas Anda. Seperti yang dijelaskan pada prinsip kedua, kalau ingin rise above the crowd, maka kita harus punya nilai tinggi yang sepadan dengan target rise kita. Tingginya nilai masterpiece Anda adalah tiket bagi Anda untuk membayar harga untuk rising above the crowd. Kalau sebuah celah tidak diserang dengan menggunakan masterpiece, maka Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Bisa jadi serangan Anda justru menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk menguasai celah tersebut. Beberapa perusahaan termasuk Microsoft gagal memanfaatkan celah pasar tablet yang terbuka antara laptop dengan smartphone. Tetapi usaha mereka justru telah membuka jalan bagi Apple untuk menciptakan iPad. Sebuah masterpiece yang mendorong Apple akhirnya muncul sebagai penguasa celah tersebut. Sejak ditemukannya celah pasar komputer tablet sampai kemudian lahir penguasa celah, dibutuhkan waktu 4 dekade. Nah, sekarang situasinya jelas sudah berbeda ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan seorang penguasa celah sangat singkat sekarang. Celah kosong yang Anda temukan hari ini bisa jadi akan segera dikuasai pemain lain pada esok hari. Contohnya adalah Facebook. Banyak pihak percaya kalau Mark Zuckerberg itu bukan penggagas Facebook yang sesungguhnya. Kisah Mark dengan Facebook-nya dimulai dari Face Mesh, sebuah layanan web yang berbeda sekali dengan Facebook. Gagasan pertemanan online seperti Facebook lahir dan dikembangkan oleh dua bersaudara bernama Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss bersama rekan mereka Divya Narendra pada tahun 2002. Pada waktu itu, mereka melihat ada celah kebutuhan para mahasiswa di Harvard dan kampus-kampus ternama lainnya di Boston untuk bisa berhubungan satu sama lain secara online. Mereka kemudian menciptakan situs web bernama Harvard Connections. Pada tahun 2003, mereka mengajak seorang mahasiswa baru bernama Mark Zuckerberg untuk membantu menuliskan kode programnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari 3 seniornya tentang visi Harvard Connections, Mark kemudian menyambut tawaran itu dengan sangat antusias. Namun kemudian, apa yang terjadi? Mark nggak pernah bertemu lagi dengan mereka. 2 bulan kemudian, lahirlah The Facebook, yang kini dikenal dengan Facebook. Sebuah perusahaan dengan nilai pasar sebesar 234 miliar US dollar di tahun 2015. Nah, apakah Mark telah mencuri ide Harvard Connections? Pertanyaan tersebut masih terus diperdebatkan ya. Namun yang pasti, ketika sebuah celah kesempatan terbuka, maka siapapun yang mampu menyerang dengan sebuah masterpiece akan menjadi penguasanya. Supaya punya dampak kejutan dan pada saat yang sama dinilai sangat tinggi oleh pasar, maka masterpiece Anda harus berbentuk sebuah inovasi dengan lompatan nilai yang mampu mengungguli pemain lain. Inovasi yang membuat Anda bukan cuma sekedar berhasil berlari meninggalkan pemain lain, tetapi melompat bahkan terbang melampaui kebanyakan pemain-pemain lain. Pastikan bahwa masterpiece Anda bukan karya yang hanya sekedar menambah atau memperbaiki fitur-fitur pada karya yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inovasi Anda nggak boleh bersifat incremental. Contoh incremental innovation adalah Toyota Production System atau kita kenal dengan TPS, yang berbasis Kaizen atau perbaikan terus-menerus. Sistem TPS selalu berupaya mencari problem atau deviasi, kemudian memperbaikinya secara terus-menerus, sehingga hasilnya selalu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, incremental innovation hanya cocok dilakukan oleh pemain besar yang berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Incremental innovation tidak direkomendasikan bagi Anda yang ingin menyerang celah pasar. Kenapa? Karena kurang game changing, kurang wow, dan nggak bisa menghasilkan pukulan yang berarti bagi pasar maupun pemain lain. Selain itu, dengan incremental innovation, Anda akan mudah dimatikan oleh pemain besar yang punya sumber daya yang lebih baik. Mereka bisa cepat mengikuti dan melakukannya lebih baik dari Anda. Itu sebabnya Anda harus menciptakan sebuah masterpiece yang termasuk di dalam kategori disruptive innovation.
Istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Clayton Christensen di tahun 1995 ini merujuk pada sebuah inovasi yang mampu mengubah tatanan pasar yang ada, sampai akhirnya berhasil menggantikan para pemimpin pasar dalam sebuah industri. iPad merupakan masterpiece yang tergolong disruptive innovation karena mampu mengubah tatanan pasar komputer pribadi. Juga iPod dan iTunes yang mengubah tatanan industri musik. Sementara itu, kehadiran telepon seluler yang semakin murah mampu mematikan jasa telepon rumah. Sedangkan online shop seperti Amazon mulai menggantikan toko retail tradisional. Begitupun Uber yang mengancam keberlangsungan jasa layanan transportasi taksi misalnya. Incremental innovation lebih mudah diterima pasar karena hanya sebuah langkah perbaikan dari produk yang sudah mereka kenal. Jadi sangat berbeda dengan disruptive innovation yang punya risiko. Bisa jadi berhasil, bisa juga gagal. Bisa dipuja, bisa juga dimaki. Pasar nggak bisa segera menyambut dan mengadopsi sebuah produk baru karena memang perlu waktu. Memang itulah harga yang harus dibayar untuk bisa menaklukkan sebuah celah kesempatan. Katakanlah Anda telah menciptakan sebuah masterpiece berupa disruptive innovation yang berhasil mengguncang pasar dan membuat produk atau jasa lain seperti mainan anak TK yang usang. Namun layaknya iPad, perlu waktu bagi pasar untuk mengadopsi masterpiece Anda itu. Nah, agar sebuah inovasi bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap. Nah, kita akan bahas tahapan-tahapan ini pada video berikutnya. Untuk saat ini, identifikasi dulu deh celah kesempatan yang Anda ingin ambil itu apa. Kemudian, rumuskan apa yang menurut Anda bisa jadi masterpiece Anda. Itulah titik awal pendakian Anda menuju rising above the crowd. Di tahun 2007, Sridhar Vembu, seorang engineer asal India, memutuskan untuk maju melawan Salesforce, sebuah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Salesforce adalah perusahaan software berbasis cloud asal Amerika yang sangat sukses. Hebatnya, Vembu maju perang tanpa dukungan dana dari investor sepeser pun. Hasilnya, Zoho, perusahaan milik Vembu, berhasil mencuri pelanggan Salesforce secara signifikan. Bahkan membuka pasar baru yang lebih luas untuk layanan aplikasi bisnis berbasis cloud. Lebih dari itu, di saat Salesforce mengalami kerugian, Zoho justru untung besar. Zoho kini memiliki 16 kantor yang tersebar di seluruh dunia dengan lebih dari 70 juta pelanggan. Bagaimana Vembu mampu melakukan itu? Seperti apa strateginya? Dan apa rahasia suksesnya? Yuk kita simak jawabannya di video singkat ini. Sridhar Vembu menyelesaikan gelar PhD di Princeton University dan bergabung dengan divisi pengembangan produk Qualcomm pada tahun 1994. 2 tahun kemudian, ia bekerja sama dengan Tony Thomas, seorang ex-engineer AT&T Bell Labs, bersama saudaranya Kumar dan Sekar, dan 2 teman lainnya untuk memulai AdventNet. Kantor mereka berada di Pleasanton, yang berjarak 1 jam perjalanan dari Silicon Valley. AdventNet awalnya berfokus pada mengembangkan dan menjual network management tools ke perusahaan telekomunikasi. Pada awal 2001, AdventNet memulai operasi resminya di Jepang karena saat itu pasar Jepang sedang booming-boomingnya. Namun sayang, dot-com bubble pecah nggak lama setelah itu. Sektor terkait seperti telekomunikasi mengalami guncangan yang keras yang mengarah pada kebangkrutan. Ketergantungan AdventNet terhadap industri telekomunikasi membuatnya jadi rentan. Dan para founder pun harus berpikir ulang tentang strategi bisnisnya. Dalam rangka menghindari krisis serupa di masa depan, para founder memutuskan untuk membangun solusi perangkat lunak berkualitas tinggi untuk usaha kecil dan menengah dengan harga yang terjangkau. Data pada saat itu menunjukkan bahwa UKM menghabiskan sekitar 2-3% dari pendapatan mereka untuk investasi teknologi informasi. Dan AdventNet menginginkan bagian dari kue itu. AdventNet mulai berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak berbasis cloud dengan mengembangkan aplikasi pengolah kata yang kemudian berkembang mencakup email, spreadsheet, wiki, CRM, dan lain sebagainya. Pada tahun 2009, Sridhar dan para founder merasa bahwa nama AdventNet itu kurang keren, apalagi untuk perusahaan yang terlibat dalam memecahkan masalah bisnis untuk perusahaan kecil dan menengah. Mereka suka dengan nama Soho, yang merupakan singkatan dari Small Office, Home Office.
Zoho.com akan jadi nama yang ideal. Tapi sayang, nama domain itu sudah nggak lagi tersedia. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan Zoho.com. Pada tahun 2014, basis pelanggan Zoho telah melampaui 10 juta pengguna, di mana 50% penggunanya berasal dari Amerika Serikat. Sementara 30% datang dari Inggris dan sisanya dari belahan dunia yang lain. Zoho dengan cepat mengembangkan beragam produk baru. Zoho meluncurkan rata-rata 4 produk baru setiap tahunnya. Pada awal 2007, Google meluncurkan G Suite, sebuah bundle aplikasi online untuk kantor yang berhadapan langsung dengan Zoho. Para founder sadar bahwa pertarungan langsung dengan raksasa mesin pencari global di ruang aplikasi kolaborasi kantor bukanlah pertarungan yang mereka bisa menangkan. Oleh karena itu, Zoho memutuskan untuk pivot. Pindah ke layanan online untuk pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Zoho memilih untuk bertarung melawan Salesforce, yang sebenarnya nggak juga mudah. Karena saat itu Salesforce sudah jadi jawara industri layanan CRM berbasis cloud di dunia. Lalu apa strategi yang digunakan Zoho untuk memenangkan pertempuran melawan Salesforce? Pertama, tentu saja harga. Salesforce didesain untuk digunakan oleh korporasi besar. Fitur dan harganya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan korporasi. Zoho menghadirkan solusi untuk perusahaan kelas kecil dan menengah dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Strategi Zoho adalah terus membangun aplikasi online baru yang dapat digunakan secara gratis atau dibeli dalam skala besar dengan harga yang terjangkau. Kedua, kampanye marketing yang kreatif. Pada pertengahan tahun 2010, Zoho memasang iklan billboard di bandara dan di jalan-jalan utama di sekitar San Francisco Bay Area dengan kata-kata CRM without the forced sale. Finally, CRM tanpa penjualan paksa. Akhirnya, iklan menyentil yang menggunakan font yang mirip dengan logo Salesforce itu secara tidak langsung menargetkan pelanggan Salesforce.com. Billboard lain berbunyi, kode diskon Salesforce Anda, Zoho. Iklan itu dibuat ketika tim Zoho mengetahui bahwa Salesforce yang biasanya menagih pelanggannya 5 kali lebih mahal dari Zoho, menawarkan diskon jika si pelanggan menyatakan bahwa mereka tengah mencoba produk Zoho. Ketika Salesforce mengalami kerugian pada tahun 2015, Zoho memasang iklan yang tampak seperti kartu simpati raksasa dengan pesan Salesforce yang terhormat, sorry for your loss, turut menyesal atas kerugian Anda. Itu merupakan cara berani Zoho dalam membuat pernyataan besar bahwa meskipun bisnis Zoho untung, pesaing terbesarnya itu tidak menghasilkan uang. Dengan melakukan perbandingan langsung antara Zoho dengan Salesforce, maka Zoho menciptakan kesan bahwa Zoho dan Salesforce berada dalam satu level yang sama. Bedanya, Zoho menawarkan harga yang lebih bersahabat. Singkatnya, Zoho menunggangi brand positioning Salesforce untuk mengangkat positioning dirinya di benak calon pelanggan. Nah, itu yang namanya cerdik. Ketiga, curi pelanggan dari kandangnya sendiri. Idenya sederhana. Kalau Zoho bisa membuat pelanggan Salesforce berpindah ke Zoho, maka itu akan menjadi bukti atas keunggulan Zoho atas Salesforce. Itu jelas menjadi proporsi nilai yang sangat tinggi bagi perusahaan kecil dan menengah yang masih menimbang-nimbang untuk menggunakan layanan Zoho. Pada tahun 2013, Zoho menyusupi event Dreamforce by Salesforce, sebuah acara tahunan CRM yang diselenggarakan oleh Salesforce. Zoho menyediakan becak dan truk makanan gratis dengan spanduk bertuliskan, "Mari coba Zoho, Salesforce tidak perlu tahu." Secara efektif, Zoho menarik ratusan penggemar teknologi dan pengguna produk Salesforce yang datang ke event itu untuk mencoba beragam produk Zoho. Zoho juga secara reguler menggunakan konferensi analis untuk membangun pengaruh di antara basis pengguna dan juga menggunakan digital marketing untuk membuat pengguna baru mencoba gratis produk-produk Zoho. Dan upaya tersebut membuahkan hasil. Hingga pada akhir tahun 2015, Zoho memiliki lebih dari 15 juta pengguna, di mana 10 hingga 15% basis pengguna CRM-nya berasal langsung dari Salesforce. Tidak seperti perusahaan perangkat lunak lain yang tumbuh besar dengan cara mengakuisisi perusahaan atau produk lain untuk melengkapi portfolio produk atau layanan yang sudah ada, Zoho memilih untuk mengembangkan semua produk-produknya secara mandiri. Memang sih, nggak mudah bagi Zoho untuk melakukan akuisisi. Secara Zoho menjalankan bisnisnya dengan bootstrapping, alias tidak menggunakan dana investor sama sekali. Zoho bertumbuh secara organik dengan menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan produk dan juga untuk pertumbuhan usaha. Namun menurut saya, alasannya lebih dari itu.
Zoho sadar bahwa mengakuisisi produk lain untuk diintegrasikan ke dalam ekosistem Zoho bukan hanya tidak mudah, tapi juga dikhawatirkan nggak bisa memberikan nilai yang optimal bagi para penggunanya. Zoho terinspirasi oleh Apple yang memiliki kontrol atas ekosistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan juga aplikasi. Kontrol tersebut memungkinkan Apple untuk memberi nilai lebih pada pelanggannya dalam bentuk peningkatan kinerja. Zoho berpandangan bahwa perangkat lunak untuk bisnis juga membutuhkan seamless integration yang serupa. Maka pada tahun 2017, Zoho mengumumkan peluncuran Zoho One, platform terpadu yang menghubungkan lebih dari 35 aplikasi Zoho ke dalam satu penawaran. Setahun kemudian, 12.000 perusahaan menggunakan layanan Zoho One di seluruh dunia. Dan selang hanya beberapa bulan saja, meningkat menjadi 20.000 perusahaan. Hampir 35% dari seluruh basis pelanggan Zoho telah berlangganan Zoho One. Zoho akhirnya dapat menyatukan semua aplikasinya menjadi platform operasi untuk bisnis dengan layanan pemasaran, dukungan pelanggan, akuntansi, SDM, produktivitas, kolaborasi, serta modul intelijen bisnis yang terintegrasi. Hingga saat ini, Zoho Corporation tetap menjadi perusahaan swasta yang sangat menguntungkan di mana sahamnya sepenuhnya masih dipegang oleh para founder. Kantor pusat internasional Zoho berada di Chennai, India, didukung oleh 16 kantor yang tersebar di seluruh dunia. Zoho kini memiliki lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia dengan lebih dari 50 produk. Dengan 500 orang tim R&D yang kuat, Zoho mulai berinvestasi besar-besaran di berbagai bidang seperti teknologi semiconductor, peralatan medis, dan juga bahasa pemrograman. Pada 2021 ini, Zoho memperkerjakan lebih dari 10.000 orang. Ada 5 hal yang membuat Zoho mampu bertumbuh secara fantastis di dalam industri yang tengah dikuasai oleh para raksasa teknologi. Pertama, Zoho memiliki CEO sekaligus founder visioner yang memiliki komitmen kuat untuk membesarkan bisnisnya. Manajemen awal Zoho memilih untuk menginvestasikan kembali semua pendapatan mereka untuk pengembangan produk daripada membayar gaji mereka sendiri. Baru pada tahun 1998 ketika penjualan melampaui 1 juta US dollar, mereka mulai menerima gaji. Pada tahun 2000, sebuah perusahaan kapitalis Ventura menawarkan dana segar sebesar 200 juta US dollar. Dan walaupun para founder senang dengan penawaran tersebut, mereka memutuskan untuk tidak menandatangani term sheet. Kenapa? Karena di dalamnya ada klausul yang mewajibkan Zoho untuk go public dalam waktu 8 tahun setelah penandatanganan perjanjian. Investor menginginkan exit untuk mencairkan keuntungan. Sementara para founder ingin terus membesarkan perusahaan. Kedua, Zoho fokus pada pasar yang tidak digarap oleh pemain lain dalam industri. Sementara pemain lain menggarap pasar korporasi yang berkantong tebal, Zoho memutuskan untuk menggarap pasar UKM. Zoho menemukan bahwa banyak pelaku UKM yang memerlukan dukungan layanan digital untuk menjalankan bisnisnya, namun mereka nggak bisa menjangkau harga dari solusi digital yang tersedia. Zoho juga menemukan bahwa kebutuhan atas layanan digital dari pelaku UKM ini bersifat generik, nggak spesifik per industri. Nah, itu dia. Zoho telah menemukan sebuah unmet needs dari pasar UKM yang mana ia memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Yang ketiga, Zoho menerapkan frugal innovation, yaitu satu bentuk inovasi di mana kita memecah sebuah produk atau layanan menjadi komponen-komponen yang membentuknya. Kemudian, fokus hanya menghadirkan komponen yang esensial saja. Dengan begitu, produknya menjadi lebih sederhana dan biaya produksinya juga jadi lebih murah. Sehingga harga jualnya pun juga menjadi lebih terjangkau. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh Zoho nggak sebanyak dan nggak sekompleks yang dimiliki oleh pesaingnya yang menyasar pasar korporasi. Tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UKM yang jadi sasarannya. Yang menarik adalah, walaupun aplikasi-aplikasi yang dimiliki Zoho mungkin bukan yang terbaik dalam kategorinya, namun mereka saling terkoneksi dengan baik membentuk sebuah application system yang bisa diandalkan. Keempat, Zoho men-sourcing kebutuhan programmernya secara mandiri dari dalam. Pada tahun 2005, Zoho mendirikan Zoho University, sebuah program 2 tahun yang 85% siswanya berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya biaya kuliah digratiskan, siswa di kampus ini bahkan mendapatkan gaji dari Zoho. Siswa menghadiri kuliah biasa di pagi hari dan belajar coding di sore hari. Pada tahun 2018, Zoho University telah meluluskan 745 siswa, di mana 720 diantaranya kemudian bekerja di Zoho. Program ini bukan hanya memberikan Zoho asupan programmer yang stabil dari waktu ke waktu, namun juga pasukan programmer yang loyal dan sangat berdedikasi pada perusahaan. Selain itu, kalau dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di US, biaya gaji coders binaan Zoho itu hanya separuhnya.
Nah, hal itu membuat Zoho dapat beroperasi dengan biaya rendah, sebuah penghematan yang dinikmati pelanggan berupa harga jual yang jauh lebih kompetitif. Kelima, Zoho berhasil menghilangkan pain point terbesar dari pelanggannya, yaitu mengoperasikan kumpulan aplikasi online yang tidak terhubung satu sama lain. Selain mendongkrak biaya operasional, aplikasi-aplikasi yang tidak terintegrasi itu menambah kompleksitas proses dan memberikan tambahan pekerjaan yang tidak perlu. Di tahun 2019, Deloitte menyebutkan bahwa mengurangi IT dan menyederhanakan arsitektur IT menjadi prioritas perusahaan untuk 12 bulan ke depan. Zoho One menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik. Data dan proses dipusatkan pada sebuah platform tunggal. Operasi front office dan back office serta pengalaman pelanggan dan karyawan dibuat lebih sederhana. Platform Zoho juga lebih mudah digunakan, memungkinkan optimalisasi proses dan juga otomatisasi di seluruh aspek bisnis. Saya rasa pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari kisah sukses Zoho ini adalah jangan terjebak pada mitos. Di dunia startup kita sering mendengar bahwa kalau mau tumbuh besar ya harus pakai dana investor. Vembu membuktikan sebaliknya. Komitmen dan kecintaan para founder atas apa yang sedang mereka bangun memiliki kontribusi yang lebih besar atas keberhasilan sebuah perusahaan dibandingkan dengan guyuran dana jutaan dolar yang disediakan oleh investor. Mitos yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial hanya bisa terjadi dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Nah, sekali lagi, Vembu membuktikan sebaliknya. Zoho tidak mengakuisisi perusahaan atau produk manapun. Zoho mengembangkan semuanya secara internal. Jika Anda mengenal pelanggan Anda dengan sangat baik, maka siapa yang bisa menyelesaikan masalah mereka dan memberikan nilai yang paling tinggi pada mereka selain diri Anda? Bagi saya pribadi, Vembu dan para founder Zoho mengingatkan saya untuk tidak menempatkan hal-hal di luar diri saya sebagai faktor penentu keberhasilan saya. Tanpa sadar kita sering ngeluh, nggak ada pemodal, nggak ada dukungan pemerintah, nggak punya partner yang tepat, timingnya nggak pas, ekonominya lagi resu, dan masih banyak lagi. Vembu dan para founder Zoho mengingatkan kita bahwa semua yang kita butuhkan untuk sukses sudah tersedia di dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tahukah Anda bahwa saat ini pasar kelas menengah mulai menghilang? Tren ini disebut dengan market bifurcation, di mana pasar terbelah menjadi dua, yaitu pasar kelas bawah dan pasar kelas atas. Sementara pasar kelas menengah semakin mengecil. Jika perusahaan Anda saat ini menyasar segmen kelas menengah, mungkin Anda sudah ngerasain sendiri ya, betapa berdarah-darahnya persaingan untuk memenangkan dompet pelanggan di pasar tersebut. Seperti apa sih market bifurcation itu dan apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa mengakalinya? Yuk, kita cari tahu. Kita akan mulai dengan mengkaji hilangnya pasar kelas menengah yang menjadi pemicu tren bifurcation di Amerika Serikat dan di dunia. Kemudian kita akan menukik untuk membahas pasar kelas menengah di Indonesia. Terakhir, kita akan mengulas bagaimana Anda dapat mengatur strategi bisnis agar bukan hanya tetap bisa bertahan, tapi justru bisa bertumbuh dengan memanfaatkan tren bifurcation ini. Hasil survei Deloitte pada tahun 2018 terhadap lebih dari 2.000 responden di Amerika Serikat menemukan bahwa para retailer yang menjual produknya dengan harga nanggung, yang memberikan nilai melalui kombinasi harga dan promosi, umumnya berkinerja lebih buruk daripada mereka yang menjual dengan harga serendah mungkin, atau mereka yang memberikan nilai melalui penawaran produk atau pengalaman unggulan yang unik dengan harga premium. Dalam 5 tahun, pendapatan para retailer premium melonjak 81%. Sementara pendapatan para retailer berbasis harga meningkat 37% selama periode yang sama. Itu kontras dengan retailer yang nanggung, yang ternyata pendapatannya hanya meningkat 2% saja. Selain itu, Deloitte juga menemukan bahwa konsumen lebih cenderung merekomendasikan retailer premium atau retailer berbasis harga daripada retailer nanggung. Hal itu menunjukkan bahwa para retailer di kedua ujung spektrum lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan yang tengah berubah dan juga lebih baik dalam memenuhi harapan konsumen daripada retailer yang berada
di tengah dan nanggung tadi. Terlepas dari tren ekonomi makro yang positif di Amerika, ternyata 10 tahun terakhir ini sebenarnya merupakan periode yang buruk bagi kebanyakan warga Amerika. Mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah mendapati dirinya berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara kelompok berpenghasilan menengah menemukan kemampuan belanjanya semakin mengecil. Hal itu disebabkan karena biaya-biaya yang melonjak secara drastis. Biaya perawatan kesehatan misalnya telah meningkat 62%, pendidikan 41%, makanan 17%, dan perumahan 12%. Tren bifurcation nggak hanya terjadi di Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa juga mengalami hal yang sama. Para ahli di International Labour Organization menemukan hubungan langsung antara peningkatan ketidaksetaraan pendapatan yang terus terjadi di negara-negara Eropa dengan berkurangnya kelompok konsumen berpenghasilan menengah di negara-negara tersebut. Di tahun 2019, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengeluarkan laporan yang punya kesimpulan yang sama. Masyarakat kelas menengah di negara-negara yang tergabung dalam OECD juga mengalami erosi, alias menciut jumlahnya. Lalu bagaimana dengan Asia? Berbeda dengan jumlah kelas menengah di Amerika dan Eropa yang terus menurun, ternyata kelas menengah di Asia itu justru meningkat. Brookings Institute memproyeksikan jumlah kelas menengah di Amerika itu turun dari 17% di 2020 menjadi 13% di 2030. Lalu di Eropa itu akan turun dari 20% di 2020 menjadi 14% di 2030. Sementara itu, jumlah kelas menengah di Asia justru diproyeksikan akan naik dari 54% di 2020 menjadi 65% di 2030. Nah, kalau Indonesia gimana? Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia bertumbuh paling cepat dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 10% per tahun antara 2002 hingga 2016. Bank Dunia mendefinisikan kelompok kelas menengah di Indonesia itu adalah mereka yang punya pengeluaran antara 7,5 hingga 38 dolar AS per hari atau 100.000 hingga 530.000 rupiah per harinya. Dan saat ini setidaknya ada 52 juta orang Indonesia atau 1 dari setiap 5 warga Indonesia masuk ke dalam kelompok kelas menengah. Kelas menengah ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi kelompok tersebut tumbuh sebesar 12% setiap tahun sejak tahun 2002. Dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Karenanya, maka kemudian di bulan Juli 2020 lalu, Bank Dunia pun menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kepala Makroekonomi dan Financial Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manan Pulungan mengingatkan kita untuk nggak terlalu berbangga dengan kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh itu masih baru katanya. Mereka hanya kuat di sisi konsumsi, bukan produksi. Sehingga saat ini justru menjadi pasar impor. Pandangan itu selaras dengan laporan McKinsey Global Institute yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada faktor konsumsi. Tidak seperti macan Asia lainnya yang pertumbuhannya lebih mengandalkan sektor ekspor dan manufaktur. Kelas menengah Indonesia itu gemar mengkoleksi kartu kredit, belanja gaya hidup, dan berhutang untuk belanja konsumtif seperti membeli motor atau gadget baru. Itulah yang kemudian menjadikan kelas menengah di Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia hanya 50% dari mereka yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000 mampu untuk bertahan berada di kelas menengah pada tahun 2014. Sementara 40% sisanya turun menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah. Dan 10% lainnya malah justru kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014. Selain perilaku konsumtif, hilangnya kelas menengah itu menurut Sofyan Manandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APiDO pada saat itu, juga dikarenakan sulitnya usaha kecil untuk bisa merangkak naik menjadi perusahaan kelas menengah. Hal itu disebabkan oleh sulitnya bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia di tahun 2020, kelompok kelas menengah ini langsung goyang kondisi finansialnya. Akibatnya, banyak dari mereka yang kemudian turun kelas menjadi aspiring middle class, bahkan sebagian lagi masuk ke dalam kelompok miskin. Maka di bulan Juli 2021 ini, Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas, status yang kita baru aja peroleh setahun yang lalu, kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Berkurangnya jumlah kelompok kelas menengah ini adalah berita buruk bagi bisnis yang menyasar kelas menengah dan mengandalkan pertumbuhan daya beli untuk bertumbuh. Hal ini juga menjelaskan kenapa saat ini terjadi persaingan ekstrim di antara bisnis yang menggarap segmen ini. Dengan pertumbuhan daya beli pelanggan yang terbatas, ya satu-satunya cara bisnis untuk dapat mendongkrak pertumbuhan di atas rata-rata adalah dengan mencoba mengambil pangsa pasar dari para pesaingnya.
Jadi apa dong yang perlu Anda lakukan jika perusahaan Anda saat ini menyasar kelompok menengah? Ternyata retail yang akan sukses menggarap pasar menengah itu adalah mereka yang memahami situasi finansial konsumennya, kemudian menawarkan proposisi nilai yang selaras dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kategori produk maupun dari posisi harganya. Deloitte melakukan kajian lanjutan di tahun 2019 dengan melibatkan 3.000 responden dan 1.100 merek. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara kondisi finansial konsumen dengan produk yang mereka beli. Ada 7 kategori yang mereka teliti, yaitu pakaian, sepatu, makanan, minuman, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Mereka menemukan bahwa ketika kondisi finansial konsumen meningkat, maka belanja di semua kategori tersebut meningkat. Ya iyalah ya. Tapi, nah nih, yang paling signifikan meningkatnya adalah kategori pakaian, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Sementara ketika kondisi finansial turun, maka belanja pakaian yang paling mengalami penurunan, diikuti oleh belanja sepatu, minuman, dan elektronik. Sementara untuk kategori makanan, kesehatan dan kecantikan, serta mainan atau hobi, ternyata cenderung tidak berubah pola belanjanya. Dan ketika dilihat lebih dalam ke masing-masing kategori, brand dengan posisi penawaran harga yang seperti apa ya yang berhasil memenangkan dompet pelanggannya? Nah, Deloitte menemukan bahwa untuk kategori pakaian, ternyata fast fashion dan private label yang menawarkan value for money lah yang kemudian akan menang. Sementara untuk kategori sepatu, makanan, kesehatan dan kecantikan, merek value for money dan premium yang kemudian akan memenangkan pasar. Untuk kategori elektronik dan mainan atau hobi, mereka dengan harga yang di tengah justru yang menang. Nah, menariknya untuk minuman, justru merek premium yang akan menang. Deloitte juga menemukan bahwa kecenderungan pembelian online versus membeli di toko itu sangat berkorelasi dengan pendapatan. Konsumen berpenghasilan rendah 44% lebih berpeluang untuk berbelanja di retail diskon, supermarket, dan department store dibandingkan mereka yang lebih kaya. Sebaliknya, konsumen yang berpenghasilan tinggi 52% lebih berpeluang untuk belanja secara online. Nah, jadi apa nih strategi Anda untuk bisa memenangkan dompet kelompok kelas menengah ini? Seperti apa bauran produk Anda? Bagaimana strategi harganya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi penentu bagaimana pelanggan kelas menengah akan merespon penawaran Anda. Oh ya, saya penasaran nih, menurut Anda apakah benar pasar kelas menengah di Indonesia itu sudah dan semakin menciut? Dan kira-kira apa alasannya ya? Tulis jawaban Anda di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.